Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa iqta'uha bi Ramadan ay fihi la siyama fi ashril awakhir afdal. Memberikan sedekah sunat di bulan Ramadan, ay fihi artinya di dalam bulan suci Ramadan, apalagi di 10 hari yang terakhir, afdal itu lebih utama ya. Tapi sekali lagi, sekalipun nilainya afdal, nilainya utama, jangan kemudian menjadi pilihan prioritas sehingga di waktu-waktu yang lain nggak sedekah, ntar aja sedekahnya nunggu Ramadan, bukan seperti itu. Artinya setiap hari sedekah kita ya tetap mendapatkan nilai, tetapi ada nilai khusus ya ketika kita memberikannya di bulan suci Ramadan. Wa yata'akkadu ayatan fi sa'iril azminati wal amkinatil fadilati. Begitu juga akan menjadi kokoh ya hukumnya ataupun menjadi kuat dalilnya pada waktu-waktu yang lain dan tempat-tempat yang utama. Ayo sedekah di Masjid Nurul Huda dengan sedekah di tanah haram sama nggak? Beda. Artinya di situ ada fadilatul amkinah, ada keutamaan tempat. Juga ada keutamaan waktu, seperti bersedekah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah misalnya. Sedekah di 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sedekah di hari Jumat. Nah, ini ada nilai fadilah yang terkait dengan al-azminah atau zaman waktu. Ada fadilah terkait waktu, ada fadilah terkait tempat gitu. Maka Makkah wal Madinah, kata wal Madinah, seperti misalnya ini fadilah tempat, sedekah di Mekah dan sedekah di Madinah. Di Mekah nilainya 100.000 kali lipat, di Madinah nilainya 1000 kali lipat. Nah, ini ada kualitas karena memberikannya di tempat yang utama atau tempat fadilah. Makanya yang belum berangkat ya. Bapak udah makin nyusul nanti yang lain ya. Wa yatau hal qaribin la talzamuhu nafaqatuhu aula. Menyerahkan sedekah sunat pada orang yang statusnya kerabat ya, kerabat yang tidak menjadi tanggungan nafkah. Kalau menjadi tanggungan nafkah misalnya kayak anak, orang tua, kakeknya, neneknya ya. Jadi kerabat yang bukan menjadi tanggungan nafkah itu lebih utama.
lebih utama. Fal aqrab wal al aqrabu fal aqrabu minal maharimi. Ya, urutannya begini, orang yang dekat, agak dekat, ya, dari masih dalam status mahram. Berarti siapa? Kakak, adik, paman, bibi. Ya, ini masih dekat, yang masih dalam lingkup mahram, yang tidak boleh dinikah. Ada adik, kakak, paman, bibi, gitu ya. Nah, itu. Kemudian summa zauj, urutan berikutnya, kalau dia seorang istri bersedekah kepada suaminya, itu afdal. Awi zaujah, atau istri, berarti suami bersedekah kepada istri. Kok sedekah? Kan begini Pak, ada kewajiban memberi nafkah, ya kan? Yang tentunya memberi nafkah ini sudah ada patokannya. Misalnya kewajiban kita memberi nafkah berapa, kita sudah ada komitmen kedua belah pihak. Lalu bagaimana ketika kita menyerahkannya di luar nafkah yang dibutuhkan? Nah, itu bisa dijadikan sebagai sedekah, walaupun penerima sedekahnya adalah istri. Sebaliknya suami juga begitu. Cuma sayangnya sekarang ini lebih banyak, ya, ini karena pengaruh zaman, pengaruh tertariknya para wanita, para istri pada menjadi wanita karir, kadang-kadang merubah struktur, malah jadinya istri itu sebagai penguasa tunggal. Ini repot ini. Akhirnya ada istilah, kalau orang Jawa bilang, duitmu duitku, duitku ya duitku. Jadi duitmu ya duitmu, duitku ya duitku. Jadi terkait dengan kelebihan dari kewajiban kita memberikan kepada istri, kepada keluarga, nafkah wajib, ada kelebihan kita menyerahkan, itu bisa dikategorikan sebagai sedekah sunnah, gitu ya. Summa ghairil mahrami, summa ghairil mahrami, kemudian kepada saudara atau kerabat yang bukan mahram. Siapa diantaranya? Sepupu, ya, sepupu itu kerabat bukan? Kerabat tapi bukan mahram, Pak. Kenapa? Karena kita boleh menikah dengan sepupu, tunggal cucu boleh, nikah dengan tunggal cucu itu boleh, dan dia kerabat tetapi bukan mahram. Nah, itu diantara keutamaan bersedekah kepada orang yang paling dekat. Ada paling dekat itu ukurannya adalah mahram, ada yang bukan mahram. Nah, kalau yang mahram tadi seperti yang disebutkan, yang bukan mahram itu antara lainnya itu, ya, kalau keponakan masih mahram, tapi kalau sepupu itu sudah bukan mahram. Warrahimu min jihatil abdi wa min jihatil ummi sawaan. Jadi kerabat, ya, saudara yang jalurnya dari ayah dan jalurnya dari ibu itu statusnya podo wae, sama, statusnya sama. Jadi kita punya paman dari ayah, paman dari ibu. Bagaimana statusnya dalam hal memberikan sedekah? Sama, ya, walaupun jalurnya dari ayah dan ibu, sama statusnya. Summa mahramir radai, kemudian sedekah kepada mahram yang tersambung karena susuan, pernah menyusu bareng, artinya sama-sama menyusu wanita yang sama, maka statusnya orang yang disusui dulu ketika masih masa penyusuan itu sudah menjadi mahram secara susuan atau disebut rodoan. Jadi ini ada ketentuan-ketentuannya, Pak, sembarangan. Ya, sebab belum lama ada fatwa di Saudi itu untuk mengantisipasi keharamannya para TKI, ya,
supaya istrinya itu ketika ketemu menjadi halal. Maka TKI itu bagaimana cara menyambungkannya? Melalui susuan katanya. Nah, bapak-bapak suruh suruh nyusu kepada majikannya, kan repot kalau kayak gitu ya. Jadi itu yang namanya susuan itu ada syaratnya ya. Syaratnya anak yang disusui, balita yang disusui itu umurnya kurang dari 2 tahun, sebab 2 tahun itu saat waktunya nyampi. Jadi kalau nyusunya sebelum 2 tahun masuk kriteria rodoa. Kemudian kadarnya itu 3 kali, itu mesti 5 kali isapan, jedotnya 5 kali. Nah itu baru disebut susuan. Nanti status dia dengan anaknya menjadi mahram ya. Menjadi mahram, nggak boleh nikah ya. Kalau menyusu di orang yang sama, maka secara otomatis menjadi ikatan mahram. Dia sama ibu yang menyusuinya dengan bapaknya itu juga sudah tersambung nasabnya, yang tidak boleh menikah. Begitupun kepada saudara-saudaranya yang sama-sama menyusui ibu yang sama ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, dan kepada Suwaibah Al-Aslamiyah. Maka Rasulullah punya saudara dari tunggal susu ya. Anak-anaknya Suwaibah Al-Aslamiyah dan anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah. Nah itu termasuk afdal ketika kita jadikan sebagai objek sedekah ya. Summa al-musahharatu afdal, summa al-musahharatu afdal. Kemudian pada mertua itu lebih utama Pak ya, sedekah kepada mertua itu lebih utama. Wasarfuha ba'dal qaribi ila jarin afdalu, dan menyerahkan sedekah sunnah setelah kita menghitung kerabat yang dekat. Habis ini semua sudah kasih, semua kerabat-kerabat kita sudah mendapatkan sedekah dari kita, maka siapa lagi yang menjadi target utamanya? Adalah jarin afdal, ila jarin afdal, kepada tetangga itu lebih utama. Jadi utamakan kerabat dulu baru tetangga. Utamakan kerabat dulu baru tetangga. Qulima annal qariba al-ba'idah dari fil baladi afdalu minal jaril ajnabi. Nah, maka diketahui bahwa kerabat yang jauh rumahnya, tapi dia kerabat, cuma rumahnya jauh ya. Misalnya di negeri lain atau di kecamatan lain atau di kabupaten lain, jauh rumahnya, itu lebih utama daripada orang yang dekat tapi statusnya tetangga ya. Statusnya tetangga, jadi lebih utama kepada siapa? Tetap kepada kerabat walaupun dia rumahnya lebih jauh. Jangan langsung pindah ke tetangga, kerabat dulu utamakan kalau sedekah ya. Di Al-Quran Allah SWT berfirman wal jaridil kurba wal jaridil junub. Jadi nanti dalam hal bertetangga gitu kan, bertetangga itu pun nanti akan dinilai dari sisi apakah dia masuk dalam kategori kerabat atau bukan. Tetap kalau kerabat didahulukan daripada tetangga yang ajnabi, tetangga yang bukan ada atau tidak ada ikatan keluarga, ikatan kerabat. Wa yusanna tasadduqu bima yahtaju bal yahrumu bima yuhtaju ilaihi li nafaqatin wa mu'natiman talzamuhu nafaqatuhu yawmahu wa lailatahu. Disunat la yusannu at-tasadduqu bima yahtaju, tidak disunatkan
sedekah dengan sesuatu yang dia sendiri butuh. Kita butuh Pak, butuh makan, ada makanan yang sudah menjadi kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan kita, anak-anak kita gitu. Lalu kemudian ada orang minta, itu tidak mendapat kesunatan ketika harta yang akan kita sedekahkan itu bagian dari kebutuhan kita gitu. Itu malah nggak sunat, itu bagian dari kebutuhan kita yang mau tidak mau harus kita belanjakan untuk kepentingan kita, bukan ada harta yang lain, hanya itu yang dulu kita butuh itu tidak mendapatkan sunnah ketika barang yang lagi kita butuhkan itu disedekahkan ya. Bal yahrumu bima yuhtaju ilaihi li nafaqatin wa mu'nati man talzamuhu nafaqatuhu yawmahu wa lailatahu. Bahkan haram hukumnya bersedekah dengan sesuatu yang dibutuhkan olehnya untuk memberi nafkah dan memberi biaya hidup untuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya di hari dan malam itu, artinya sehari semalam. Jadi ceritanya ini bukan kelebihan harta Pak, pas-pasan yang ada itu memang ini nafkah untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam sehari semalam. Nggak bisa nih kalau dikasihin, anak-anaknya bisa nangis, istrinya juga sama gitu ya, istrinya pergi gitu. Kalau memang itu yang dibutuhkan olehnya dan orang-orang yang dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah, malah hukumnya haram sedekah. Ini lain halnya dengan apa namanya diafah menyebut tamu. Kalau menyebut tamu lain, bahkan Imam Ahmad itu hukumnya malah wajib. Menyebut tamu itu hukumnya wajib menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang latar belakangnya adalah perilaku sahabat-sahabat Nabi yang menjalankan istilah ithar. Ithar itu mementingkan orang lain daripada kepentingan sendiri. Itu ithar. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Jadi dalam hal ithar itu suatu saat ada di kalangan para sahabat itu motong kambing. Lalu yang motong kambing itu menyedekahkan kepalanya. Kepala kambing ini disedekahkan. Orang yang menyedekahkan itu merasa tidak tidak butuh. Walaupun butuh juga dia lebih pengen mengutamakan orang lain. Akhirnya apa? Itu kepala kambingnya disedekahkan lagi ke orang lain. Ya, saya kayaknya cukup, makanan saya cukup. Ya. Coba itu tetangga sebelah, kirim lagi ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah bilang, saya kayaknya cukup, makanan saya sudah ada. Gitu. Kirimkan lagi sampai 7 rumah Pak, sampai balik lagi ke orang yang sedekah pertama. Wa yusiruna ala anfusihim, mereka memilih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh, dalam keadaan lapar. Al-Fatihah.